Cek, cek. Kedengeran nggak ya suara saya? Masuk Pak Andi. Aman nggak? Aman aman Pak. Sorry, sorry ya. Tadi ada isu nih sama tabletnya. Jadi saya ngikut aja deh. Lanjut. Baik Mas Andi. Ini murah aja nih Pak Dedi. Pak suaranya nggak ada nih Pak Dedi nih. Oke, oke, oke. Ya oke. Sorry, sorry. Oke, lanjut. Lagi di mute Ah, dia. enggak, aman. Sama, mic-nya masalah nih. Cek, cek. Aman Kok ya? malah gelap mata gue pakai kacamata. Oke. Suara masuk ya? Aman ya? Aman Aja, Pak. alhamdulillah. Aman. Oke, baik. Kita mulai aja untuk mempersingkat waktu dan nanti biar diskusinya lebih menarik dengan Mas Andi. Oke, baik. Selamat malam teman-teman peserta webinar Revolusi Siber. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya ya, jelas nggak? eh, jelas banget, bro. Aman, aman banget, aman. Oke, Ada Yuk, feedback tuh. ada yang feedback. Iya, Sebentar. matiin. Mana yang harus dimatiin ya? Tadi masih aman tuh. Nah, udah nggak Sebentar. ada. Hmm. Nah, memang nggak ada kan? Eh, masih ada lagi tuh. Bentar, mungkin eh iya, kalau ini kayaknya aman deh sekarang. Oke, kembali lagi saya moderator acara webinar ini. Saya Dedi Haryadi dan kali ini saya akan ditemani oleh rekan yang luar biasa sekali. Saya ngobrol tuh terakhir berapa ya? Tahun berapa ya? Terakhir ngobrolnya di basement kayaknya. Iya, Di basement, di sebuah hotel di basement, kayak operasi rahasia aja gitu kan. senyap, Menarik. operasi senyap. Operasi senyap. Oke, kali ini saya biasanya manggilnya Mimin ya, teman-teman. Ini narasumbernya Mimin. Sangat terkenalnya adalah sebagai setan merah gitu, Lord Demon. Dan karena memang setan merah, maka malam ini akan membawakan materi tentang mastering FreeBSD and OpenBSD. Oh, Biasanya FreeBSD ya, doang gitu, teman-teman. Sekarang tambahin OpenBSD. Dan ini lebih di-enhance lagi, bicaranya tentang security. Bagaimana cara building, storing, maintaining BSD system. Biasanya Linux. siap. Kita cari yang luar biasa deh hari ini, malam ini. Eh, Kalau kita lihat portofolio Mas Andi, izin saya menyampaikan portofolio dulu ya Mas Andi ya. Silakan, silakan. Eh, Mas Andi ini sudah luar biasa melalang buananya, tinggal sekarang ada di Tangerang Selatan bagi teman-teman yang ada di Jakarta, Jaksel mungkin ya bisalah main ke tempatnya Mas Andi. Siap, Eh, bisa. Aktivitas kalau bicara tentang skill udah nggak perlu diragukan tadi ya. Tetapi ada satu hal yang menarik. Jadi teman-teman mungkin selain kita belajar tentang teknologi, mungkin kita bicara tentang ilmu lain. Jadi ada herbal dan coffee. Ya, Ya, nanti ada juga siap. Mas Andi ini ada yang hal luar biasa adalah eh, certified. Certified-nya bukan teknologi, bekam sunnah certified. Ini paling mantep sebenarnya. Jadi datang pening, jangan salah. Ini teman-teman ada bukan penelitian sih, ada sebuah buku.
baru terbit beberapa sekitar 1 tahun lah tentang Hmm. Security Operation Center Engineer. SOC. Ternyata di SOC itu ada beberapa orang yang mengalami stres. Jadi Ya, yang dikira anak IT itu nggak stres ya teman-teman. Nah, mungkin betul. kalau bekam mungkin bisa jadi salah satu solusi gitu ya. Atau ngobrol sama Mas Andi ini bisa jadi solusi banget sebagai Pinky Boys. Tapi ini nggak Pinky ya backgroundnya ya. Pengennya ini backgroundnya temboknya pinky, Ya, makanya tembaknya judul. Pinky. Oke, dan saat ini Mas Andi sebagai cybersecurity spesialis Dinas Kominfo Informatika Statistik dan Persandian. Nah, Provinsi Banten. Wah, levelnya Provinsi Banten nih. Kemudian juga pentester, lead juga di Kementerian Hukum dan HAM. Eh, Kalau founder nggak perlu diragukan lah, it's okay. Sistem engineer lah itu udah masa lalu, tapi sekarang adalah master gitu kan, master dan founder, CEO dan sebagainya. Em, Portofolionya tidak perlu diragukan untuk teman-teman. Dan malam ini kita belajar tentang FreeBSD dan OpenBSD. Oh ya, masalah pendidikan jangan dipikir nih, Mas Andi ini juga master juga Nah, nih, master di. enggak, masternya resign. Yo, tapi kan yang penting pernah belajar, bro. Yang penting tuh Iya, pernah iya belajar. betul. Buat saya itu kuliah itu tidak penting. Ya, Yang penting yang itu penting udah adalah belajar. dalam perkuliahan. Jadi temennya banyak gitu kan. Oh, betul, betul. Kalau itu betul. Tapi kalau bisa diselesaikan, alhamdulillah. Kalau belum bisa Amin ya Allah. diselesaikan, ya Nanti, mungkin jalannya. Saya juga punya aku tak teman. ceritain nanti dikit, Kak. Kenapa Nah, resign? ada yang sudah 8 kali kuliah juga ada, bro. Ini kayaknya ada di sini orangnya nih. Ya, itu perjalanan hidup. Semua ada perjalanannya. Jadi, ja- IT jangan dibikin stres lah. Nanti kalau stres, Oh, betul. susah Itu kita. betul. Oke, jadi daripada kita stres, kita refresh. Yuk kita belajar FreeBSD dan OpenBSD bersama Mimin. Dipersilakan, Siap. bro. Lanjut. Oke. Saya lanjut dulu nih. Mungkin sekalian boleh di-share juga. Saya udah punya PPT ya. Insya Allah ya sedikit perkenalan lah ya tuh. Asik kan judulnya aja? From Zero to Hero. BSD Sysadmin Part 1. Jadi kalau bisa berlanjut nih bro. Part 2, Part 3, Part 4, sampai part berapa lah kita. Jadi kayak jangan kalah sama drakor gitu loh. Boleh nggak? Ya kan? Nah, oke. Saya akan mulai itu dari awal kenapa saya pilih judul ini. Suara saya kedengeran toh? Masuk, aman. Masuk, Aman-aman masuk. banget. Oke ya. Kebetulan ini logo-logo ini adalah teman-teman yang sudah aktif ya ikut saya bilangnya support kita ya di event-event yang selalu kita adain ya. Ada temen Ubuntu ya, Canonical tuh, si Valley Cloud. Kebetulan dia yang support kita. Jadi BSD nggak musuhan ya sama Linux ya. Jadi kalau bisa berubah gitu, jadi setan oranye gitu kan lucu ya, unyu-unyu. Makanya kemarin pakai pink jadi ya pergabungan antara merah dengan oranye kayaknya bisa jadi pink kali ya. Oke, terus sama teman-teman di DigiGate yang udah support untuk open hardware lah ya, sama di CyberGrid. Jadi kalau mau ketemu sama teman-teman urusan red team bisa ketemu sama teman di CyberGrid ya. Saya kebetulan bikin acara ini di Pamulang di rumah saya di Kopi 7, tapi acaranya kita ada di BSD First ya. Ada di awan sana bahasa kita mah ya. Makanya saya bilang online. Oke, ini namanya benar kan? Nggak salah saya, Revolu Cyber. Benar Betul. ya? Aman. Oke, S-nya cukup itu satu. rumah 7 dan kopi 7. Oke, boleh dilanjut, silakan. Biasa nextnya ini. Kan kalau kenal nggak sayang loh, bener nggak? Kalau tidak kenal maka tak sayang gitu kan. Ya sedikit perkenalan lah ya aku. Kalau mau kenalan, nama saya lengkapnya Andi Hidayat. Saya dipanggil Mimin.
di dunia gaib sana, gitu, kalau mau tahu kenapa dipanggil Mimin. Karena saya dari awal sampai selesai, sampai hari ini adalah tetap masih profesi saya sebagai sysadmin. Jadi Mimin itu untuk ngegampangin manggil sysadmin sebenarnya. Min, 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 min. Ah, udah. Akhirnya sampai hari ini nama itu melekat. Dulu kan zaman-zamannya alay, bro. Kalau mau jadi hacker kan biar keren namanya itu pakai M1 M1N gitu. Wih, ya kan? Kalau pakai ini kayaknya gimana gitu kan? Ntar disangka ini kayak komik Mimin. Para, mungkin angkatan saya tahu kali komik Mimin ya. Yang anak kecil hitam ya kan, bibir tebel. Mungkin tahu kalau itu. Nah, itulah sejarahnya jadi Mimin. Alhamdulillah saya seorang suami dan seorang ayah yang saya panggil The Junos ya. Semua anak-anak saya, alhamdulillah, namanya depannya huruf A, di tengah-tengahnya J semua. Jadi ada Juno, Jaden, dan satu lagi, nih kayak di topi saya namanya, Juniper. Alhamdulillah nama anak saya Ruth tercantik, karena nama anaknya cantik. Jadi saya namain Juniper, tapi ejaannya beda. Jadi Junepr. Kalau ini kan Juniper beneran nih. Nah, ini salah satu tuh, ya kenang-kenangan kalau saya suka BSD banget lah gitu kan. Akhirnya muncullah nama itu. Saya BSD sysadmin dari tahun 2007 sampai hari ini. Alhamdulillah masih konsisten walaupun sekarang jadi tukang kopi keliling ya kan. Makanya di bawahnya ada tukang kopi keliling. Nah, kebetulan tahun ini saya diculik sama Mang Geri, Ketua Abdi Jabrik, Jabar, untuk ngebantuin Mang Eko di Kabit Pelatihan dan Sertifikasi. Jadi, insya Allah kalau mau pelatihan dan sertifikasi di Aji Jabar pasti ketemu saya ntar. Saya juga founder dari Belajar FreeBSD Indonesia yang alhamdulillah ya apa ya, hidup tak segan, mati pun enggak. Karena rata-rata udah mundur perlahan, rata-rata yang udah gabung ke Belajar FreeBSD Indonesia, rata-rata baru part 1 aman, part 2 sedikit aman, part 3 mundur perlahan karena udah disiksanya lebih parah. Saya kebetulan founder dari an Extraordinary Gentleman Company yang saya sebut Rumah 7 Indonesia. Insya Allah di Rumah 7 Indonesia itu ada 6 perusahaan dan 1 Baitul Mal. Makanya saya sebut Rumah 7. Oke, boleh next. Nah, kalau job experience jangan ditanya ya. Saya nano-nano, gado-gado, semua ada ya kan. Kenapa saya suka pink itu dari 2000 sampai 2006. Jadi ketahuan ya, pinknya dari mana? Dari playgroup teacher ya kan, sampai gaya metalnya dari mana di distro owner. Kebetulan dulu pernah punya distro. Alhamdulillahnya distronya distro band-band yang orang kalau lagi nyanyi itu kayak orang marah lah bahasanya. Saya juga punya hobi dulu nggambar. Saya sempat jadi seorang drafter. Ya di sini juga kebetulan saya ketemu sama mantan pacar ya kan, yang akhirnya jadi bundanya Juno. Ya akhirnya saya panggil Buno. Nah, saya lanjut. Akhirnya saya kerja di sebuah perusahaan security orang ya, namanya BCI, dan di situ saya jadi IT support. Nah, di situ pengalaman saya jadi IT support dan benar-benar cemplung di ISP akhirnya di Hypernet ini. Alhamdulillah saya punya bos baik-baik semua di antara semua perusahaan ini. Saya baik-baik masuk, saya keluar baik-baik juga. Dan pengalaman yang paling tidak bisa dilupakan itu adalah di ISP. Karena disitulah saya mulai implementasi FreeBSD hasil oprekan saya selama 2 tahun. Saya keluar dari sana, alhamdulillah ngerjain banyak orang. Karena udah nggak ada yang pegang BSD-nya. Akhirnya balik lagi di migrate ke Linux. Oke. Akhirnya saya kebetulan diculik sama teman-teman di CBN Group ya. Ini Digdaya Duta Digital. Ini IPTV ya. Alhamdulillah. Jadi di situ saya tahu teknologi IPTV seperti apa. Build from scratch ya. Masih hari ini saya pegang ilmunya. Kalau ada yang mau tiba-tiba, bro, bikin yuk IPTV. Ayo. Insya Allah saya kasih tahu nanti. Nah, saya kebetulan di software house lama juga. Ini di Docotel dan Fox Teneo.
Yang satu Docotel di Jakarta, yang Foxtenio ada di Bandung. Saya tetap menjadi seorang sysadmin. Nah, di sini saya alhamdulillahnya di Foxtenio menjadi sysadmin manager ya, yang punya tim sekitar 8 orang sampai 7 sampai 8 orang lah ya. Disitulah saya benar-benar kerja, ya bahasa saya mah menangani 8 orang tim ya yang keren-keren. Nah, terakhir saya diculik ke ISP lagi. Kebetulan saya di sini di Skyline ya. Di sini saya lebih banyak ilmunya untuk ketemu sama owner-owner C-level. Jadi kalau mau tahu ilmunya, alhamdulillah terima kasih untuk Pak Frans ya. Dia yang kenalin saya, dia yang ngasih tahu ilmunya seperti apa. Alhamdulillahnya sampai hari ini hubungan kita masih baik. Nah, ini yang lebih parah nih, satu nih, di Indo BSD. Namanya Indo BSD loh beneran, tapi kepanjangannya Indonesia Business Digital. Ini salah satu dedengkotnya BSD juga di Indonesia. Alhamdulillah, saya diculik beliau, diajak sampai hari ini. Akhirnya dari karyawan sekarang kita jadi partner. Hehe. Alhamdulillah. Ya udah, akhirnya terakhir saya di 2020 sampai hari ini sibuk dengan Rumah 7 dan Kopi 7 dan nggak ada lagi yang lain. Lebih banyak jadi bapak sitter sih di rumah. Boleh di next? Wah, ini kayaknya nggak hang. Oh enggak. Oke, ini sekilas tentang sysadmin ya. Jadi kalau ada yang pengen tahu sysadmin itu adalah apa, seorang sistem administrator. Tapi pekerjaannya, seseorang yang harus tahu tentang sistem, tentang OS, tentang network, dan sedikit tentang programming. Jadi, kalau ada yang nanya sysadmin itu seberat apa, monggo silahkan dicatat. Tahu sistem, semua tentang sistem, dari web, DNS, FTP, storage. Wah, rame deh sampai hardware. Operation system, Linux, Windows, Mac, BSD, Unix, semua harus tahu. Network, wajib tahu. Minimal tahu baca IP. Yang ketiga, sedikit programming. Minimal bisa pasang PHP, bisa pasang bahasa saya ya, Ruby, bisa pasang Python. Sekarang bisa pasang Node.js. Nah, kerennya, sysadmin itu adalah orang yang selalu pertama kali disalahkan setiap ada trouble. Tapi kita nggak pernah dapat yang namanya terima kasih Mas, sudah betul. Ya itulah kita. Jadi kalau Anda bekerja di suatu perusahaan dengan posisi yang seperti itu, selamat. Welcome to the club, dirimu seorang sysadmin. Dan kita orang yang selalu ngabisin duit. Dan kita selalu menjadi public enemy-nya finance. Kenapa? Karena kita tukang belanja. Yang lebih keren lagi, pada saat ketemu finance-nya, itu adalah wanita. Jadi, kelar hidupku. Kenapa? Karena wanita selalu benar. Jadi ya. Oke. Nah, sisa ini adalah 24 kali 7 kali 365 setiap hari, setiap minggu, setiap tahun. Kapan liburnya? Nggak ada. Jadi jangan harap kalau sisa ini itu bisa libur. Lagi liburan aja suruh bawa laptop sama bawa paket data. Titik. Nggak ada lagi yang lain. Nah, kita itu adalah developer hero sebenarnya. Cuma kadang-kadang ya biasa ada yang developer yang bahasa saya mah tengal, tengil. Kenapa? Ngerasa kodenya paling keren, ngerasa kodenya paling bagus, paling cakep lah gitu. Tapi kalau minta semena-mena ya kan, antara antara dia belum production masih ngoprek, ntar mintanya beda, ntar akhirnya kita duga yang dikerjain. Tiba-tiba minta akses root pula, ntar giliran rusak kita yang dibetulin. Rese deh pokoknya. Pokoknya intinya kita memang juga developer heroes pada kalian mempunyai kode yang rusak. Oke, next. Aduh. Ini level-level dari seorang sysadmin yang udah saya lalui. Helpdesk, ingat ya, helpdesk itu cuma sebagai helper. Helpdesk itu biasanya nggak pernah bisa sampai nyeting-nyeting router, nyeting-nyeting switch.
apalagi instalasi ulang. Kalau ada email nggak bisa, baru betulin. Kalau printer nggak bisa, baru betulin. Kalau nggak connect internet, baru betulin. Itu helpdesk. Dan rata-rata itu buat internal. Jarang buat sampai klien. Kalau udah ke klien itu namanya IT support. Jadi IT support itu ada buat internal, ada buat eksternal. IT support ini udah advance. Sudah advance dalam hal ini kita bilangnya palu gada kali ya. Semua bisa. Pokoknya apapun itu serba bisa. Mesin PABX, kalau perlu betulin PS4, Xbox, kalau nggak TV satelit, kalian dah pokoknya. Nah, kalau ada sysadmin beneran atau sistem administrator itu rata-rata adanya di ASP. Jarang di office, di Soho, dimanapun itu sysadmin sendiri. Atau maksudnya departemen sendiri ya. Karena apa? Rata-rata sudah digabung. Jadi megang network juga, megang sysadmin juga. Makanya namanya kalau di lowongan itu adalah net sysadmin. Kasihan ya, dua pekerjaan satu gaji. Welcome to the club. Alhamdulillah saya kena dapat privilege waktu itu menjadi seorang sysadmin beneran. Oke, yang kedua yang di mau terakhir itu sysadmin supervisor. Biasanya kita punya anak buah. Nah, ini kerjaannya adalah setengah technical, setengah ngatur orang. Jadi kalau ada eskalasi dari manajer, biasanya kita mendelegasikan kerjaan sekaligus masih tetap lah ikutan troubleshoot ya. Tapi kalau di satu manajer jarang kita kena ikutan teknikal ya. Pasti selalu urusannya sama ngurus orang, ngatur orang, kerjaan dan lain-lain. Jarang lah kalau untuk troubleshoot sampai turun ke lapangan juga. Oke, boleh lanjut. Nah, ini FreeBSD. Jadi gini, FreeBSD ini salah satu keluarga dari yang namanya BSD. BSD Lite ini kernelnya FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, dan Dragonfly BSD. Jadi 4.4 BSD Lite itu adalah kernel terbaik sampai saat ini dan selalu dipakai untuk di 4 OS ini. FreeBSD ini salah satu dari keluarga BSD yang open source dan free. Free itu bukan gratis kali ya, bebas ya. Gratis iya, cuma ilmunya enggak. Rata-rata itu yang dianggap remeh kalau di open source. Keluarga dari FreeBSD ini ada OpenBSD, ada NetBSD, dan Dragonfly BSD. Masing-masing kalau di FreeBSD itu punya spesialisasinya sendiri-sendiri. FreeBSD bisa all in one, mau jadi apps, mau jadi network, mau jadi firewall, mau jadi storage, atau apapun bisa di FreeBSD. Tapi OpenBSD itu lebih ke arah security. Kenapa? Karena secure by default itu salah satu jargonnya OpenBSD. Karena satu-satunya OS di dunia yang setiap file di OpenBSD itu dienkripsi. Keren kan? Satu-satunya OS di dunia yang menciptakan OS-nya sendirilah bahasa saya. Dulu pernah dia di interview gitu. Kenapa sih OpenBSD diinstal itu susah? Jawaban dia cuma simple. Karena dia karena OpenBSD gue buat untuk kita, bukan buat elu. Aduh, ngeselin jawabannya. Tapi keren memang dia memang the most secure one. Jadi kalau mau tahu historinya, kenapa paling secure nanti nanti kita cerita ya sambil santai. Ini saya jelasin biasa. NetBSD itu lebih ke IoT atau embedded system. Jadi kalau kalian mau ketemu library security itu semua ada di perangkat kalian di Android. Ada, kalau mau cek silakan. Nah ini nih yang terakhir nih, yang paling bontot namanya Dragonfly BSD. Satu-satunya OS di BSD yang mempunyai file system hard disk sendiri. Ngeri kan? Namanya Hammer. Kalian boleh cek. Kalau kita taunya FAT32, NTFS, HFS, UFS, ZFS. Dia punya sendiri namanya Hammer. Kalian cari tahu deh. Keren deh pokoknya itu Hammer. Nah, license-nya BSD ini license yang paling manusiawi sih menurut saya. Cuma nggak tahu nih lagi rame di forum sana katanya udah mulai rada-rada nih BSD license. Cuma ya sudahlah. Saya tetap jatuh cinta dengan FreeBSD dan tidak akan pindah ke lain hati. Jelah. Lo research-nya ini yang nggak tahan. Pokoknya intinya kalau mau nyari gini aja deh. More secure, more reliable,
more stable, no more money. Ah, itu BSD. Karena low resource, low cost ya. Apa yang ada di FreeBSD itu 30.000 free application. Jadi apa yang ada di Linux biasanya ada di BSD. Kalaupun nggak ada dan nggak bisa running di FreeBSD, biasanya kita pakai yang namanya Linux Compatibility. Kalau di Linux itu ada yang namanya Windows Emulator, Wine. Kalau di BSD ada yang namanya Linux Emulator. Ah, keren kan? Konon katanya gitu loh, jalan di BSD itu lebih kencang daripada di Linux itu sendiri. Nah, mari kita buktikan nanti. Nah ini ya, secure by default itu adalah jargonnya OpenBSD sebenarnya. Kalau yang BSD sendiri, free BSD sendiri namanya the power to solve. Oke, next, boleh? Ayo, siapa yang pakai free BSD? Ada yang kenal? Kenal lah. Apple, ya. Apple somplak ya, tuh semua pakai. Blue Code, Cisco. Cisco yang enterprise ya, inget ya. E5 pakai, NetApp pakai. Ini yang saya pakai nih, Juniper nih ya, router terbaik di dunia. Yang paling kaget saya itu waktu itu adalah Sony PlayStation 3 dan 4. Sekarang sampai 5 masih. QNAP dan masih banyak lagi. Ada WatchGuard, apapun itulah. Oke, boleh next? Nah ini. Apache, Netflix, Windows, sampai konsol ya, Nintendo Switch, WhatsApp, Yahoo, McAfee, Sophos, Ironport, dan masih banyak lagi. Kemarin sempat ngebantai Sophos jadi OPN. Tadi omelin saya jangan deh. Boleh lanjut. Oke, next. Nah, ini turunan dari FreeBSD. Monggo dicek, monggo disilahkan kayak GhostBSD. GhostBSD ini sebenarnya adalah hasil reinkarnasi ya. Dari awal saya pakai PC BSD, terus lanjut ke True OS ya. Habis ke True OS, akhirnya True OS menjadi Truna. Sekarang yang diambil jadinya GhostBSD. Alhamdulillah masih pakai saya cari. Kalau untuk firewall security ada pfSense, OPNsense, dan DINSI. Baru tiga ini yang saya tahu. Kalau untuk storage ada FreeNAS sama TrueNAS. Sorry. FreeNAS itu jadi Sigma NAS kalau nggak salah. Kalau Darwin OS ya, turunan OS dari buat si Mac ya. BSDRP kalau yang mau mainan BGP boleh. Ada FRR di sana sama The Bird ya. Frisbee itu BSD live kecil ya, MFS BSD juga sama. Kalau OS setahu saya itu OS-nya QNAP kalau nggak salah. Orbis OS, OS-nya si PS ya, PlayStation. Nah, yang mau main Kube, Kubernetes dan kawan-kawan yang include Docker bisa main Bastille BSD. Kalau mau mainan live desktop mirip-mirip Mac itu ada Hello BSD dan masih banyak lagi. Monggo dicek. Oke, boleh dilanjut. Nah ini kenapa boleh dibilang FreeBSD bisa dipakai untuk semuanya. Apalagi adik-adik yang ada di SMK TKJ. Saya nggak tahu namanya apa sekarang. Pokoknya intinya adalah semua ini ada di kurikulum, semua ini bisa dipakai di kurikulum, dan semua ini bisa dikerjain tanpa harus menggunakan alat yang canggih. Bisa dikerjain. Jadi kalau ada yang pengen di Rukiah, sekolahnya, kampusnya, universitasnya, atau kita mau bikin private training, ayolah. Biar tahu ini mesin-mesin ini semua bisa dibuat di FreeBSD. Bukan hanya tinggal pakai ya. Jadi biar tahu bagaimana buat router, gateway, firewall, bikin VPN, dengan OpenVPN kah, dengan WireGuard kah, ngikut dengan web CMS, bisa pakai WordPress, Drupal, ya, Joomla, apapun itu, mau pakai eh, apa ya, Laravel, Node.js dan kawan-kawan bisa. File server juga bisa. Kita ada Samba, ya, ada NFS, ada ASKC, ada HAS juga kalau mau coba. Termasuk DNS, kita ada Bind, Unbound, NSD, ada Power DNS dan lain-lain. FTP kita ada juga, mail server ada juga, Redmail, e-learning mau pakai Moodle atau Camilio, dan Radius server bisa pakai macam-macam ya, termasuk Dalo, termasuk Chili, ya, many more. Insya Allah, ibarat kata kalau mau coba silakan. Oke, boleh di next. Ini sebenarnya kalau kita
training offline ya, makanya saya kasih agendanya selalu 2 hari. Kenapa? Karena hari pertama itu ada basic installation. Instalasi di FreeBSD saya bagi menjadi 4. Jadi nggak cuma sekali install, klik-klik, next, 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 selesai. Enggak. Saya kasih yang namanya standar instalasi, di luar standar pakai MFS BSD instalasi. Dirty instalasi itu dari nol, dari bikin partisi, dari ekstrak base dan kernel, sampai bikin config masing-masing. Jadi bahasa kasar mah kita ceharut deh, ya. Sampai insya Allah ya, saya mencoba mengenali yang namanya headless installation. Jadi kalau nggak punya monitor pakai layar komputer, layar laptop bisa. Sampai yang hardware ya pakai USB, pakai ISO sudah aman lah ya, udah nggak ada sekarang kita pakai USB lah. Atau bisa pakai PXE nanti kalau kita mau. Oke, boleh next. Kenapa saya selalu ngenalin ini? FreeBSD, MariaDB, dan PHP di web server. Karena pada saat basic ini udah dikenal dan udah bisa dipakai, kita kelanjutan setelahnya gampang. Kenapa saya bilang gampang? Dari web server ini bisa jadi Moodle, bisa jadi Nextcloud, bisa jadi radio server, bisa jadi e-learning, bisa jadi macam-macam. Salah satunya bisa jadi tiket OS lah, bisa jadi website lah, mau pakai websitenya apapun itu, yang penting basic web servernya ada. Cuma kadang-kadang sama teman-teman ini suka diremehkan. Ah, gampang Pak, itu mah. Nah, kalau saya melihatnya adalah, kenapa saya bisa seperti ini? Pada saat kalian bisa install FreeBSD, bisa install MariaDB, dan bisa install PHP, nantinya pada apapun OS-nya, kalian bisa install secara manual. Bukan ngikut lagi yang harus pakai LAM, WAM, SAM, atau apapun itulah, apalagi berbasis AA panel lah, S panel lah, si panel lah. Intinya, please, kalau bisa dari sisi manual dulu. Kalau bisa sulit, kenapa harus gampang? Kalau itu saya. Oke, lanjut. Oke, jaga tauhid bersama keluarga, keep ngopi, and stay ngopek. Terima kasih. Kalau ada yang mau next lagi, ini nomor saya yang bisa di-save, mau di Telegram, mau di WA, boleh di nextin. Nah, ini dia. Jadi silakan karena saya belum masih under maintenance semua. Jadi webnya kalau ada yang mau add saya silakan, ada yang mau email saya atau mau dicatat WA-nya monggo silakan. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Monggo kalau kita mau Oke. diskusi, kalau kita mau bercuap-cuap atau ngegibah, ayo ayo. Oke. Thank you, Mas Andi, Mimin. Eh, Mungkin kita sebelum ke pertanyaan kali ya. Ya, Kayaknya enaknya kayaknya pesertanya udah 130 nih kayak tadi saya tunggu-tunggu kapan 130 nih peserta di ruang Zoom ini. Yuk kita foto dulu aja deh. Eh, ayo. eh, Foto-foto foto. Rame ini Eh, kayaknya. oke. Foto. Oke, ini dari teman-teman Revolusi Siber siapa yang mau ngambil foto nih? Saya atau eh, Marvin mungkin atau siapa nih? Iya, itu di layar Yuk. tuh nanti bisa di-share. Mungkin dari Oh, Mantap. Bapak aja mungkin Pak. oke. Yuk. Kalau dari saya, oke. Ini saya minta teman-teman kita Buka open video. cam Ini semua. share screen saya berarti di ini ya, Iya, di apa di dimatiin dulu. Jadi dimatiin biar dulu share enak. screen ya, biar kelihatan mukanya masing-masing. Oke. Oke. Wow, banyak kan? Ada 7 slide. Oke. Yuk, open cam yuk. Ini kenang-kenangan. Jarang-jarang nih bisa ketemu sama Min gitu kan. Kan Saya tadi jarang-jarang ada. loh mau webinar loh. Kalau kalau di rumah mau tahu. Serius. Demi Allah saya nggak bohong. Seumur hidup saya baru cuma 2 kali mau webinar. Wah, Tanya Mas Danu. sumpah. Sumpah loh. Sumpah tanya, tanya Mas Danu. Yang pernah webinar ke saya itu cuma Bespat sama dirimu. Sebelumnya saya nggak pernah mau. Tanya Mas Danu kalau nggak percaya. Ada yang pernah pengen bikin webinar? Nggak pernah saya mau. Oke, 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 oke. Yuk. Em, oke, ini open ya. Oke, kita daripada kemalam ini 8.15. Oke. Uh, Oke, kita lama juga ya. eh, ini ada 7 layar, jadi mohon saya nggak tahu nih
mana yang udah urut ya. Jadi kita satu-satu dulu aja deh. Oke, ini pertama, berikan senyum terbaik. Tahan dulu ya. Uh, Masih ada yang dari waiting room masuk loh, gokil. Wah, mohon maaf nanti kalau misal, wah ini hilang lagi kan jadinya. Oke lah. Oke, kedua, Mas ketiga, lagi, mas lagi. keempat, Mantap. kelima, Lagi. ini Salah. keenam. Ini bakalan random nanti gambar-gambarnya, mohon maaf ya. Oke, Ya, boleh tertaruh oke. deh, gede billboardnya ntar. Oke, terima kasih sudah 7 layar. Sebelum kita diskusi, ini karena kebetulan Om Mimin ini memang penggiat kopi ya. Jadi ini mungkin Om Oh Mimin iya, nanti benar. nambahin sedikitnya. Nah, ini mungkin ini intermezzo aja. Jadi jangan dibikin stres dulu lah IT ini. Apalagi Tuh, apa tuh, tuh, tadi tuh, dua tuh, tuh, puluh tuh. empat jam kali 7 kali 365. No, 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 Tuh, no. Ya. sponsor tuh, sponsor, Ah, sponsor. kita dulu nih cerita tentang Kan. Kopi 7 Indonesia Tuh, gitu kan. Ini Cybergrid, kalau nggak salah Cipali. nih, Wah, rame sorry. dah pokoknya dah. Nah, Ntar nih pada ada dapat 7 nih ver. door prize nih. Ada door prize. Nanti 3 penanya terbaik dapat apa namanya kopi kiriman dari Om Mimin gitu kan. Sorry, Jangan ini tiga lah. spill harga ya. Kalau teman-teman mau nyobain nih, mau nyobain ada yang sasetan itu harganya 17.000 ya, kalau nggak salah ya. Yang Betul. 7, yang Itu tuh dipisah brut ya? itu 7.000. Betul. Hmm. Terus kalau yang, nah ini yang agak viral nih, biasanya pakai aren, lebih murah nih malah justru lima Oke. ribu doang gitu kan. Ya kan nggak ada creamer. Creamer mahal bro. Mm-mm. Oh, nah kan tuh, ini rahasia dapur gitu kan. Jadi dari kopi 7 ini banyak variannya lah. 7 itu udah banyak buat saya sih sebenarnya. Kalau saya sih biasanya Betul. tanpa gula. Kalau saya khusus tanpa Kapan gula, nih? Min. Nah, Siap. pokoknya Jangan. Biar kasih tahu nih ya kapan-kapan lah. sekalian ya buat Nah, kalian yang minum kopi ya. Kalau di saya atau di perut kalian itu haram hukumnya minum kopi pakai gula putih. Titik. Nggak ada debat. oke. Makasih. Sip. Ya. Oke. Itu yang membuat perut kalian naik asam lambungnya. Yang membuat Oh, kalian bermasalah di perut. Gula putihnya, bukan kopinya. Ingat, biasanya jadi tumbalnya kopi, bro. jadi 24 jam kali 7 itu bukan karena kopinya ya, tapi karena gulanya ya. Enggak. Oke. Yoi. Oke. Thank you. Acara ini sebenarnya terselenggara didukung oleh media partner. Ada Meta4Sec, ini komunitas ethical hacker di Indonesia. Wih, Kemudian ada mantep, StrongNet, mantep. ini ISP di Sukabumi. Mungkin Om Mimin kenal juga, Iya. ini kan? Tahu, Untuk tahu. tahu Strongnet lah. itu mah kan ya turunannya itu, pokoknya gitulah gitu. Nah, tahu lah. Gitu. Keren kan? Jadi kalau yang di Sukabumi mungkin bisa nyambung ke StrongNet gitu kan. Kemudian ada platform Ya. pembelajaran teknologi, itu ada Codelem. Kemudian saya itu jadi teman nongkrong yang mahasiswa di Teknologi Informasi Universitas Jenderal Ahmad Yani Yogyakarta. Kita fokusnya Wih, ayo, boleh di- siap. ya, jadi teman nongkrong dah gitu kan. Yoi, yoi. Wah, ini udah. Presensi juga sudah disiapkan. Silahkan teman-teman, nanti ada sertifikat ya. Oke, kita nyoba nih pertanyaan. Karena ada, Siap. eh oke, ini kita nggak ada pemula atau enggak. Saya juga sama sih pemula. Jadi, eh kalau bicara tentang BSD security, ke Hmm. arah mana yang bisa dituju?
mungkin ada petnya. Jadi kalau sekolah ada SD, SMP, SMA gitu. Nah, kalau belajar Oh, basic, oke. tapi fokusnya security. Apa dulu nih, Om Mimin? Yuk, silakan. Jadi gini, biasanya teman-teman kita ini kalau belajar itu loncat-loncat, pengennya instan, bener nggak? Padahal fundamentalnya itu kebanyakan dilupakan. Contoh, ya kan? Mau jadi seorang sysadmin tapi nggak tahu OSI layer. Pak, setuju nggak? Wajib Ju. dong. Ya. Oke. Mau jadi sysadmin tapi nggak paham TCP IP. Kenapa harus belajar itu? Ya karena itu servermu nggak akan running kalau nggak ada IP. Nah, mau belajar itu juga nggak tahu basicnya, command line-nya. Minimal gitu, harus tahu dulu lah basic command line-nya seperti apa di Unix ya. Kalau di BSD ya. Ya insya Allah dengan 3 buku itulah bahasa saya itu udah bisa lah mulai belajar. Karena nanti di BSD itu lengkap. Mau dari user and group management, hierarki partisi, sampai kalau bahasa kita mah install di BSD ada ports ya. Ada yang namanya bahasa kasar juga ya, PKG. Kalau di Linux kan ada APT ya, ada YAM ya kan, untuk package binary-nya. Kalau di BSD ada PKG. Nah, kadang itu yang dilupakan itu adalah basic-basicnya. Pertama-tama install biasa di VirtualBox dulu, bener nggak? Biar nggak ngebantai hard disk ya kan. Dulu mah saya sampai berapa tera ya kebantai format ya. Pokoknya intinya udah sempat nangis darah lah kalau kena bantai mah ya kan. Nah, lebih mantapnya lagi pada saat kita bisa praktek langsung, jangan lupa mainannya yang jauh. Ketemu teman-teman, jangan ke komunitas, bertanya, punten, tapi bertanya yang cerdas ya. Jangan bertanya sebelum melakukan, udah nanya ke Om Google, nggak dilakuin, tapi nanya ke forum. Ya biasanya habis tuh dibully tuh. Kalau udah dilakuin dan error, baru nanya ke forum atau nanya ke grup. Kadang kan begitu tuh bertanya yang kurang cerdas kalau buat saya ya. Atau kadang-kadang juga pengen show off ya kan. Tapi nggak apa-apa, bagus gitu loh kalau oh ini bisa dia gitu kan. Nah, balik lagi gitu loh. Pada saat udah belajar, udah oke, udah jalan, mentok. Habis itu apa? Inul. Nggak jadi lanjut. Itu sering nemuin kayak gitu soalnya gitu loh. Jadi bahasa kasar kita mah angkat-angkat tai ayam ya. Maaf ya. Itu yang kenyataannya soalnya gitu loh. Udah belajar dari Linux mau pindah ke FreeBSD, hilang, ntar balik lagi ke Linux. Udah belajar dari Windows mau ke BSD, hilang, Inul, balik lagi ke BSD. Ya, masing-masing sesuai kebutuhan juga sih. Ya, alhamdulillah sampai hari ini masih tetap gitu konsisten. Pada saat punten ya, kita namanya di bisnis ya, kita tidak berbicara tentang idealis gitu kan. Klien mintanya sesuai nota dan cair, nah itu lain lagi tuh urusannya dah, ya kan? Mas, bisanya kita timnya Ubuntu atau bisanya kita tim Debian atau bisa CentOS ya mau gue silakan. Tapi kalau ternyata ayo Mas Besi tapi ajarin kita, wow seneng saya kalau kayak gitu. Gitu loh gitu. Kalau ditanya keperluannya macam-macam kan sesuai kebutuhan juga. Kalau mau lebih ke arah security dan firewall, please pilih OpenBSD. Kalau mau semuanya ada aplikasi atau apapun itu ya langsung ke FreeBSD aja. Gitu loh. Gimana? Kejawab nggak? Lumayan. Tapi gini deh, Om Andi mau nanya lagi nih. Ya, Ah, jadi kalau best practice deh, Om. Ini ya. ah, saya termasuk orang yang inul sebenarnya. Sebenarnya pernah install PSD juga sih. Cuma sebenarnya bukan masalah bisa apa enggak, tapi ada satu hal misalkan waktu dan kebetulan dikejar juga tadi yang disampaikan ada. Yang penting nota cair Iya, gitu kan. Eh, betul. ya itu Sepakat kalau itu. harus Itu ada yang sepakat itu. dipertimbangkan. Jadi Ya, em, mungkin yang perlu kita coba dulu deh kalau kita bicara tentang security tadi basicnya harus ada dulu ya. Kita harus tahu. Tapi ya. kalau misalkan oke lah kita pegang satu. Kalau di Linux kita kenal kali Linux. Kalau misalkan di BSD ada Betul. apa nih Om? Oh, di BSD mah kita bisa bikin dari scratch, kalau kita mau bikin model seperti itu kan bahasa saya mah kan distro yang dimudahkan kan.
Itu tuh Yang udah udah jadi di deh gitu loh. iya yang udah disimpan, udah tinggal pakai gitu. Dan yang jadi isu kan kali Linux itu kan red team. Ayo, itu kan tools-tools untuk nyerang. Sedangkan tools-tools itu bisa diinstal sendiri, gitu loh Mas. Jadi kalau Oke. mau bicara kita punya OS sendiri khusus untuk seperti kali Linux di BSD belum ada yang buat. Tapi kalau mau dibuat seperti itu bisa, gitu Ini loh Mas. peluang ya. Ini jadinya peluang nih. Bisa. Jadi Iya kalau peluang. tools kita tahu semua kok. John the Ripper Hmm. lah, Nmap lah, Hmm. Wireshark lah. Itu kan cuma tinggal klik-klik jalan kalau di kali Linux. Kan di BSD belum ada. Mau ngapain? Kita kan lebih Ya. banyak ke defense daripada attack. Oke, Blue siap. team soalnya Mas, bukan red team. Jadi mohon maaf. Oke, bicara tentang blue team nih, ini juga ada pertanyaan nih sebenarnya. Eh, Kalau misalkan Apa ini tuh? bukan blue team sih sebenarnya, basic dari segala eh, blue team Security. sebenarnya. Enggak dari blue Oke. team. Ini kebetulan nanyanya tentang BGP gitu kan. Nah, paling Oke. enak kalau BGP pakai OpenBSD atau FreeBSD. Kayaknya tadi sudah dijawab juga gitu kan. Tapi mungkin Om Mimin Udah mau OpenBSD itu udah paling enak. OpenBGPD di situ udah nggak ada lagi. eh, Di BSD nggak ada, di FreeBSD nggak ada. Karena yang nyiptain BGPD, OpenBGPD ya si OpenBSD bukan FreeBSD. oke. Jadi OpenBSD ya kalau BGP ya. Yoi, udah paling ringan Oke. sedunia udah. Cuma Wah, nggak banyak mantap. orang mau pakai. Termasuk saya mungkin gitu. Ah, Hahaha. kalau yang lain kan udah banyak, ada Burp, Nah, ada FRR ya kan. Itu hmm, bisa lah gitu dipakai di FreeBSD. Cuma kalau mau yang aman, OpenBSD udah. oke, thank you Om. Oke, kemudian, nah ini, kalau tadi misalkan BGP kita open BSD. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang FreeBSD yang kemudian istilahnya mati hidup, pokoknya Om Mimin ini pakainya adalah FreeBSD. Sebenarnya apa sih Hmm. Om keunggulannya? Kalau Ini ditanya kata keunggulan, coach yang bertanya nih. kalau saya pribadi, saya senang ngacak-ngacak kernelnya. Saya senang bikin Oke, custom kernel. Oke. Saya senang bikin oke, seringan mungkin lah ya. Terus saya senang installnya oke. tuh dari scratch karena menghindari ada yang disusupin lah script dan lain-lain. Karena saya nggak tahu di luar sana kan ada aja yang nyelip-nyelipin ya kan kalau udah jadi package binary, bener nggak? Hmm. Dan yang pasti Nah, saya itu. nggak perlu perangkat gede, RAM kecil, hard disk kecil, core kecil gitu. Nggak perlu perangkat mahal lah bahasa kalau BSD mah. Mau pakai virtualisasi kek, mau pakai bare Oke. metal kek. Intinya PC Hmm. busuk aja bisa jadi router gitu loh. Oke, Om Mimin. Ini cerita tentang Ya, penyusupan ya. Jadi saya punya cerita nih, ya, Om. apa Saya tuh? punya SBC, single board computer, kecil kan. Terus Hmm, OS-nya itu sudah embed di dalamnya. Nah, oke. saat OS yang ada di dalam situ tuh, ada yang menarik. Hmm, Kok tahu-tahu service VPN-nya jalan ya, gitu kan. hmm, Kan aneh gitu loh. Maksudnya kalau clean OS ngapain harus ada VPN yang jalan gitu. Ini nggak usah hmm, sampai kita melakukan apa namanya intercept dulu ya kita pasti ini trafficnya kemana. Tapi dengan adanya hmm. VPN jalan aja itu sudah sesuatu yang aneh buat saya. Jadi makanya Bisa ini jadi karena dia pengen komunikasi antara mesin to mesin. yes, nah Memang itu. memang diciptakan untuk itu gitu loh. Jangan kan untuk Hmm. ibarat kata itu services ya bro. Ya, Ente nggak ada tahu kan merek-merek nggak ada tertentu nasi yang sudah nasi kotak gratis ya. Iya, apalagi tahu kan ada perangkat-perangkat tertentu yang malah lebih parah running-nya di under firmware, bro. Ayo. Bukan lagi bukan lagi di application, bro, di firmware. Jadi itu mesin Hmm. hidup secara tidak langsung dia ngirim-ngirim data, bro, keluar. Ah, puyeng kan? Ya kayak Hmm. gitulah. Jadi there is no freelance ya. Oke, nah ini juga nyambung nih dari Arman nanyain. Kalau kita bandingin Hmm. hardening di BSD sama di Linux, kalau Linux menurut Mas Arman adalah Debian ataupun Alpine. Sebenarnya BSD unggulnya Hmm. di mana? Eh, Mungkin Om Mimin ada best practice deh. Pertanyaan deh yang pakai Linux. Sesimpel apa untuk custom kernelnya? Itu aja.
Setahu saya yang udah pernah pegang bilangnya itu kaki di kepala, kepala di kaki untuk custom kernelnya. Kalau di BSD very very simple. Serius saya nggak bohong. Untuk nge-compile base-nya, untuk nge-compile kernelnya, untuk custom, untuk nge-strip down kernel-kernel yang nggak dibutuhin, driver-driver yang nggak dibutuhin. Simple banget di Linux. Jujur aja ribet. Mati mungkin kali ya. Malah kernel Ya pendek. gitu deh. Oke, nah ini kalau tadi hardening, nih ada Nestero. Kemudian nanya, apa saja sih fitur Hmm. teknis, killer feature-nya lah dari si FreeBSD, kalau Om Mimin. Gimana nih Om? Ya yang pasti ZFS sudah embedded di FreeBSD, ya kan? Hmm, Ente tahu toh ZFS itu kan punya Solaris kan? yes, masih hidup ya? Oke. Loh, Solaris masih dipakai bro, ada, Oh jangan ya. salah. Nah, Hmm. yang lebih ngeselin Solaris itu kan proprietary-nya si Solaris toh, ZFS. Hmm, Oke. ya itulah. Nah, ini Geekbase di iseng bro, Hmm. ditulis ulang tuh ZFS, makanya jadi namanya OpenZFS. Hmm. Ngeri kan? Saking Itu saking aja fitur yang gabutnya ada kali cuma ya. di BSD bro. Itu yang lebih parah. Keren. Sampai hari ini lebih matang lagi tuh ZFS. Linux ikut-ikutan pengen pakai dong di Linux. Ah, ya kan? Kayaknya Linux belum dah. Udah Ya. di beberapa Eh. virtualisasi hypervisor kayak Proxmox udah pakai, ya kan? Oh, iya. Udah mulai tuh ZFS di Hmm. Linux. Cuma ya biasa, ribet. Ya, Masangnya ribet. ya forking itu bukan sesuatu yang mudah sih sebenarnya gitu kan. Nah, itu maksud saya. Nggak usah jauh-jauh lah Ya. dulu. Pernah kan kita kena Heartbleed, Yes, betul. SSL, pertanyaan, yang Nah, nyiptain SSL siapa? kan OpenSSL, komunitas Ya, OpenSSL kan. OpenBSD yang nyiptain. Hmm, awalnya OpenBSD, ya. Mm-mm. OpenSSL Heartbleed. Sama dia, dibuang OpenSSL. Jadi LibreSSL. Coba, ayo. Sesimpel itu orang-orang BSD mah. Hmm, Sekarang menarik ada lagi sih. namanya BRSSL. Ya, pokoknya intinya Ah, gini. ya. Pada saat itu tidak secure sama si orang-orang BSD, ya diganti, ditulis ulang. Mereka seperti itu. Jadi kalau mau nanya secure, satu, OpenSSL, BSD yang nyiptain. Dua, OpenSSH yang nyiptain, BSD juga. Mm-mm. Tiga, TCP/IP siapa yang nyiptain? Nah, lo siapa lo? BSD lagi. Ente kalau kagak ada TCP/IP mana bisa ketemu IP address hari ini? Ayo. Kakak ada kali ya. Ada sih mungkin namanya Ih, lain kali ya. Tapi kan sekarang kita apa? pakai TCP/IP ya. Iya, Sekarang dulu kita apa nama network ya? TCP/IP. Intinya teknologi-teknologi yang ada dipakai rame-rame seluruh OS di dunia, itu semua cikal bakalnya pasti dari BSD. Gitu loh. Makanya sampai hari ini BSD itu nggak pernah mau disebut Unix. Dia maunya disebut Unix-like, karena dia bukan Unix. Oke? Unik itu unik pakai Q atau pakai X? Pakai X, Unix. Oh, oh unik. Oke. Dia maunya Unix-like. Nggak mau Ya. disebut Unix, karena kodenya yang Unix sudah hilang. 7 baris kodenya udah Hmm. ditulis ulang. Seru itu dulu kalau tahu Oke. ceritanya. Oke. Ini kalau tadi kita bicara TCP/IP, kemudian kita sudah komunikasinya ya, eh, Mm-mm. sudah basisnya IP. Bentar, ini ada sebuah pertanyaan tapi saya agak bingung nih. Yang dimaksud Apa SOC tuh? itu apa? Kita bicara chip atau Security Operation Center nih gitu kan. Tapi let's say nih, Luas eh, tergantung skupnya mau ya, SOC oke. itu seperti apa. Kan Kalau security misalkan kita operation. bicara tentang Security Operation Center gitu kan, sebenarnya apa nih? BSD punya peranan apa nih Om? Kalau misalkan kita bangun sebuah Security Operation Center deh. Ya yang pasti yang ngejagain dia dari sisi firewallnya, dari sisi Hmm. WAF-nya, dari sisi routernya, dari sisi gateway-nya, udah pastilah itu. Ya Hmm. bahasa saya mah ya, paket filternya pasti wajib ikutan lah BSD untuk ngejaga yang aneh-aneh Hmm. lah, ya kan.
blocking port itu udah Oke. pasti ya kan. Cuma intinya kan pada saat kita berbicara security itu kan selalu berbanding terbalik dengan yang namanya kenyamanan. Setuju nggak? Semakin Ya harus secure itu dibikin semakin nyaman tidak juga. nyaman. Betul toh? Walaupun nanti goalnya juga harus nyaman juga dong. Om. Apanya? Ya kan aman, kemudian jadi nyaman. Walaupun menempuh Itu aman itu jarang dengan bisa begitu. Contoh, ayo mau bisa bener nggak contoh? Salah satunya yang ada di kehidupan kita semakin aman, semakin tidak nyaman. ya itu pasti. Cuma tujuan aman itu adalah nantinya ada goalnya sebuah kenyamanan juga. Cuma kalau dimulai dari Betul. nyaman, kalau Nggak Anda bisa. merasa nyaman, berarti Anda tidak Hmm. aman, kan gitu. Iya, betul. Tapi kalau Anda aman, kemungkinan nggak nyaman, gitu kan? Itu Ya, udah hukumnya lah. Selalu berbanding terbalik kok. Semakin aman itu semakin tidak nyaman. Titik. Udah. Mau dibuktiin banyak buktinya. tapi gini Om, Cara aku, simpelnya. eh, aku aku masih pakai Linux ya. Jadi ada satu Tuh, Linux yang membuat aku sedikit nggak nyaman sebenarnya. Tapi kayaknya eh, apa ya asik juga. Yang apa tuh? ini pribadi ya pribadi. Aku nyebutnya Ya, Arch ya. Linux. Nah ini Rico tuh nanya kalau misalkan Arch Linux sama FreeBSD ada komen nggak? Kalau urusan Arch ngoprek Linux. Arch Linux, Kalau Arch mau Linux ngoprek sih, jujur aja kalau mau di compare yang mendekati FreeBSD itu Slack. Slackware ya. Iya, sama Gento. Itu ngeselin. Itu ngeselin tuh berdua. Installnya. Ya ya ya. Pernah pernah Arc ngalamin masih kalau yang masih 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 11-12 lah sama yang agak ribet siapa sih? Enggak ya, enggak begitu ribet sih. Arc Slackware mah. sih. Slackware. Slackware lah itu paling ribet. Hmm, iya. Gitu. Nah, ya Slackware lumayan. Makanya sekarang Ya. nggak tahu masih kedengaran apa enggak gitu kan. Masih hanya orang-orang geek yang pakai. Nah, ini juga ada pertanyaan juga nih. Wah, ini kayaknya serius Apa banget tuh? nih. Perbedaan mendasar dari Linux dan BSD itu apa ya, Om? Saya lihat Ya satu, supportnya rilis end of life-nya dari BSD lumayan pendek-pendek tuh tiap versi. Apa harus upgrade setiap kali rilis? Apa yang terjadi kalau misalkan breaking change jika upgrade? Nah, ini kayak menarik nih. FreeBSD kayaknya jagonya deh. Ceritain deh, Om, lah kayaknya, Om. gini. Di BSD ini dulu dulu ya sebelum diambil sama IX System itu lama bro update-nya. Sekarang setelah ada IX System dia akan mengikuti perkembangan zaman. Mungkin bisa bilang lebih cepat daripada si Linux. Cuma kerennya kalau di BSD itu adalah pada saat kita update, kalau nggak butuh update ya udah gitu loh. Nggak perlu diupdate. Kalau Linux kan kagak. Yang di-upgrade karena lama distribusinya, aplikasinya semua ikutan di-upgrade. Ayo, PR kan tuh. Kalau di BSD enggak, yang di-upgrade ya kernelnya ya udah sama CVE-nya. Tapi aplikasi nggak usah kalau nggak ada bolong mah. Ngapain? Berantakan yang ada. Berapa kali saya di software house begitu. Upgrade. Linux ya kan. Debian lah, Ubuntu lah. Giliran di-upgrade, rusak itu codingan semua. Nah lo, sign lo. Berapa kali tuh kayak gitu. Kalau di BSD mau bodo amat. Teman saya masih banyak yang masih pada pakai BSD 6, 5, 7, sampai sekarang. Kalau pakai BSD mah udah install, jalan, lupakan, udah gitu aja. Install and forget ya. Kayaknya Iya, tadi ada juga yang ngasih jawaban itu juga. Ini juga yang menarik nih ada Hardani. Wah. Hardani ini eh, membantu banget nih. Jadi sebelum Om Mimin ngasih jawaban atau saya lempar pertanyaan ulang, nih Hardani selalu bantuin nih. Nah, thank you banget nih Hardani. Mungkin bisa say hello dulu nih. Halo, Mas atau Mbak Hardani, ya, mungkin udah kenal Om Mimin sebelumnya. dia mah ada dengkot yang ditanya. Nah, Saya ini tadi tuh nanya Open BSD buat core.
di ISP. Hmm. Ada yang udah pakai kok. Ntar kalau mau ketemu sama Om Riza aja, Hmm. dia core BGP-nya pakai Open BGP Hmm. kalau mau bertanya. Bisa. Sampai hari ini dipakai, sampai hari ini jalan. Oh, saya Dan dipanggil. kemarin itu wes ada orang itu Ya, ternyata. nah, Dia ya bukan Lanjutlah. menjelek-jelekan tetangga sebelah ya gitu kan. Ya hmm, cuma ya dia udah cerita gitu loh. Gua dari nol sampai dia hmm. ribut, sampai dia hidup cuma butuh 30 detik full prefix. Wih, ngeri kan? Giliran yang perangkat tetangga sebelah 30 menit, 15 menit. Kita Ya, hanya cuma oh oke kita ngegibahin ya. hmm. Ya Apa Gus emang Gus? sih, ya emang sih kita up mesin itu butuh menit sih Om sebenarnya. Mungkin kalau Memangnya nggak? eh, kalau anak zaman sekarang Iya. mungkin nggak kerasa sih sebenarnya kalau hitungan menit ya. Mungkin karena Hmm. bukan sebuah apa ya ekosistem yang gede ya. Kalau misalkan kita pakai peralatan server dan sebagainya mungkin akan kerasa gitu kan. Open Yoi. eh, istilahnya waktu tunggunya itu kan kerasa banget gitu kan sebenarnya. Nah, juga ini ada juga pertanyaan nih Om. Apa Eh, tuh? ini kayak tentang BSD security. Hmm. Bagaimana Gimana gimana? menggunakan keamanan terbaru berbasis AI atau machine learning untuk meningkatkan deteksi ancaman di BSD? Oke, eh, jadi bagaimana sih, let's say kita bicara AI dulu ya, Hmm. artificial intelligence ini Hmm. bisa mendeteksi. Saya agak bingung. Kalau ini levelnya aplikasi sih sebenarnya. Kalau BSD kan OS ya, masih masih di levelnya masih ada di bawahnya. Jadi Iya kalau iya level iya aplikasi. iya. Tapi ada juga. Kemarin ada obrolan. Jadi saya kok agak lupa sih namanya IBFP apa apa ya. Coba Hmm. Om mungkin pernah dengar nggak? IBFP. Saya belum ngoprek sih. Hmm. eh, itu bagaimana kita bisa melakukan deteksi lebih dini gitu kan. Sorry, kok IPF, IBPF, udah bahasa bahasa Indonesia deh, EBPF ini adalah terkait dengan kernel Linux gitu. Jadi kita mengubah kernel Linux tanpa apa ya? Saya agak-agak bingung sih. Jadi dia punya sandboxing sendiri gitu kan. Kalau misalkan IBPF di BSD gitu ada nggak sih? Atau model sandbox deh? Tahu nggak siapa duluan yang pertama kali nyiptain PF? Itu kan PF belakangan tulisannya pakai filter. Oke. Hmm. OpenBSD. Itu kalau mau nanya, siapa duluan mainan di firewall, packet filtering, dan apapun itu, Yes. pertama kali pasti BSD. Dan levelingnya kalau di BSD itu udah sampai kernel, Mas. Mau ditanya kuat, kuatnya sekuat kernel. Kalau di Linux kan masih Hmm. sebatas aplikasi. Mm-mm. Sebutin aja. Ayo, apa? Untangle, IP-COP, apalagi? UFW, IP table, apalagi? Semua kan serba aplikasi, bro. NF table sekarang. Iya. Pokoknya itu aplikasi. Levelingnya sampai aplikasi. Nggak sampai level kernel. Di BSD itu sampai level kernel untuk ngejagain PF-nya itu, packet filternya. Itulah kenapa tadi saya bilang, saya senang ngacak-ngacak kernelnya. Kenapa? Bisa di-define di situ. Saya mau pakai ILTQ, ke. Kalau kita kenalnya di Cisco tuh QoS, ya kan? Hmm. Saya bisa Mm-mm. pakai Daminet, ke. Itu bisa di-define di kernel langsung. Saya mau pakai multi routing ke M routing di kernel, ya udah di situ. Tapi kalau di Linux itu selalu levelingnya aplikasi. Jadi kalau mau Ya, istilah kita mau kuat-kuatan, ayo seru. Kalau bisa duduk manis, bikin test case. Dihajar duluan, siapa duluan kejang-kejang gitu aja. oke. Jadi kalau kita bicara tadi misalkan AI itu tools analyze sebenarnya. Jadi kalau misalkan Tuh. ada beberapa misalkan AI memang pernah menemukan sebuah
anomali. kode kode yang tak sembunyi itu ya saya percaya itu. Hmm, Tetapi eh, kalau melihat ya sekarang apa yang dihasilkan oleh BSD, misalkan let's say kita free BSD, hmm. itu baru dianalisisnya nanti dengan AI sebenarnya, bukan kemudian ini sorry ya mungkin agak sedikit seleweng, tapi kalau ada salah mohon dikoreksi. Jadi eh, AI itu ada di atasnya OS lah gitu kan. Just aplikasi. Tapi untuk membantu menemukan sesuatu yang tersembunyi dari code-nya BSD misalkan kernelnya, bisa nggak? Kalau saya yakin bisa. Cuma sekarang kalau kita bicara tentang core of the core dari sebuah kernel bicara tentang security, ya mungkin keluarga BSD masih tetap juara. Bukan gitu ya, Om. Jadi gini, AI itu kan punten ya, sama machine learning. Basicnya apa sih? Big data bukan? Statistik, Iya, statistik big data matematika. dong. Ya, ente kan punya data dulu di dalamnya sebelum itu AI bekerja sama si ML itu bekerja. Setuju nggak? Kalau ente Ya ngasih punya, data salah, berarti salah dong dia itunya. ya get bits in, get bits out gitu. Betul. Nah, sebenarnya AI dan ML ini bisa membantu untuk itu. Bisa, gitu. Asalkan inputnya Hmm. benar, inputnya besar, dan saya bilang juga ya, infrastrukturnya juga mumpuni gitu loh. Mau dari mau dari sisi GPU dan lain-lain ada di BSD ada gitu loh untuk ngonekin si GPU ini biar bisa running AI apapun gitu loh. Cuma kan yang jadi isu, nah AI ini dipakainya untuk mengapain? Nah, Kebetulan gitu, diriku lagi ngebangun NGFW lah ya gitu kan, Next Generation Firewall gitu kan, saya namain Zoro, yang nantinya database-nya itu bantuan sama AI, sama si Big Data. Insya Allah, makanya doain aja kalau jadi. jadi Om kan harus optimis, Amin. harus optimis lah. Betul. Apapun bentuknya ya, gitu kan. Betul. Makanya Oh, ya namanya kita pengen bikin sesuatu yang bisa buat bermanfaat di negeri kita ini ya kenapa enggak gitu loh. Masa sih nggak punya legacy bahasa saya begitu, ya kan? betul. Ya Oke. nanti kalau ada yang mau coba-coba boleh lah kita duduk manis ngopi, siapa tahu mau POC ya kan. Wah, ada yang siap jadi marketingnya Zoro loh, Om. Oke. Em, mungkin ini Om. Ini ada Apa tuh? sebenarnya jawab sih sebenarnya sama Mas Hardani. Makanya saya izin teman-teman Revolusi Siber. Ini Mas Hardani mungkin bisa cerita sedikit deh, gitu kan. Kita collab narasumbernya memang Om Andi gitu kan. Tetapi ini ada Mas Hardani yang selalu membantu saya bahkan gitu membantu menjawab. Mungkin Mas Hardani bisa introduce gitu. Boleh ya Om? Silakan, silakan. Monggo silakan. Yang punya acara Ah, siapa? Saya emang ikut aja. ah. Oke, oke, Mas. Saya nyambil manggilnya Pak Om nih, Om Dani ya, Om Silakan, Hardani. bebas. Eh, wah, Om Hardani di mana Om? Di Bekasi, Wah, Bekasi. Om Hardani di sekarang handle apa nih Om? Mainan apa lah? pengangguran, Mainannya ya, Om. pengangguran. Ya, kalau pengangguran kan ini banyak acara gitu kan. Nggak ada Ya, kerjaan, nak. Nggak ada ah, kerjaan. harus gitu Om. Orang IT itu goalsnya memang jangan ada kerjaan. Kita selesaikan aja gitu kan. Kalau ada kerjaan kan ya kita pakai OS lain BSD kali ya. Biar banyak kerjaan. Kalau BSD kan tadi install and forget. Makanya jadi pengangguran gitu kan. Mungkin Om Hardani cerita deh gitu Om. Pengalaman pakai BSD gitu. Saya pakai Spill-spill. BSD dari 227. Kalau Hmm. sekarang kan udah pakai BSD 14 kan. Saya 227 pertama pakainya. Hmm. Terus itu untuk nanganin apa itu Om? Dulu dipakai untuk backbone kampus ya. Mm-mm.
Kalau sekarang sih saya pakai buat itulah service-service standar kayak web, DNS kayak gitu sih, nggak ada yang lain. Tapi ya intinya stable ya Om. Iya, Gini Om, mungkin kalau Om Andi udah paham juga nih misalkan punya pengalaman ini nggak Om kena DDoS gitu Om. saya ngededos bukan kena pengalaman. Nah, kalau pakai FreeBSD gitu katakanlah, Ya, eh, ya paling nggak bisa ngurangin nggak sih Om kalau kayak serangan DDoS gitu. DDoS itu tergantung lawannya. Kalau lawannya lebih lebih kenceng bandwidthnya tetap aja kalah. Nggak ada Oke, obatnya itu. oke, siap. Oke. Jadi ini ya, tetap harus kita ngelihat lawannya siapa, Iya, kemampuannya betul. seperti apa gitu kan. Iya. Oke, mungkin kalau Om Andi pernah catering nggak? Mungkin Bekasi Tangsel walaupun jauh mungkin ya kopdar kopdar gitu lah gitu Oh kan. enggak, ke Bekasi mana ke roket. Wah buset dah. Ini jangan dah. Ini nggak bisa dibahas nih. Ntar bisa panjang kali lebar. Jangan masuk mati. Jauh Oke. Bekasi naik roket, planet dia mah jangan. Oke. Om Mardhani. Tapi ini sebenarnya insight sih. Om Mardhani bantu banget menjawab tentang beberapa keresahan dari peserta webinar ini terkait dengan FreeBSD. Tapi sekali lagi Om Mardhani, thank you. Pokoknya sukses selalu Om. Mungkin suatu saat kalau kita berjodoh bisa ketemu lagi deh gitu kan. Mungkin bisa ketemu offline gitu kan, kopdar gitu. Saya di Jogja Om. Nah, Om Andi kemarin ke Jogja kita nggak ketemu ya. Saya nggak kemana ya? Ah, ngemeng aja lu. Nah, gue ngumpet bro. Gue mengundang dan gue ketemu sama Nizar, sama Gali. Lu yang gak ada. Aku mau ujian Gak Om. usah. Udah minta maafin di sini aja. Emang diundang ya? Kagak kali. Astagfirullahaladzim. Enggak, itu di Parah dah. Open Infra kan kemarin. Iya. Kan Yang, biji colek. Nggak gue bilang sama si Gali sama Nizar. Undang no oh, si enggak. Oh, berarti preman kurang Ubuntu. amanah. Enggak amanah, no. Enggak nyenggol gue. Nggak, nggak ngikut gua kalau itu mah bodo amat lah. Cakep dah. Oke, tapi ini ada sedikit eh, oh, tapi udah dijawab sama juga sama Om Mahdan ini. Misalkan terkait coding deh Om. Tadi kalau misalkan Hmm, ada urusan kita development ya, let's say kita aplikasi berbasis web gitu kan, entah PHP misalkan atau tadi hmm. Node.js dan sebagainya. Sejauh mana sih Om FreeBSD tingkat kerewelan atau justru enaknya Om dibandingkan Kalau yang lain? Reo sih Sorry ini enggak. kita Jadi ya main. contohnya gini. Ente pakai versi misal Ubuntu 21, 22, 20 lah ya. Atau Debian Ya, 11, 10 lah. Terus upgrade. Ini upgrade kernel nih bro. Oke. hmm, Pada saat di upgrade, ngikut bro aplikasi. Lo mau dari Apache-nya kayak PHP-nya kayak semua codingan. Yang urusan sama codingan. Itu pasti lo berantakan bro. hmm, hmm. Ya, Kenapa? Karena PHP versi ini udah berbeda. Contoh, lu dari 74 pindah ke 8, masalah hmm, nggak? masalah bro. Ya kan? Takut, Nah, sebenarnya takut sih bro. Takut, iya, takut. makanya yakin gua lu pada yang punya mesin di Linux pada saat ada upgrade, itu siap-siap tuh tukang tukang ngodingnya langsung disuruh standby. Masih jalan kagak nih codingan, running kagak nih. Kalau di BSD mah nyantai. Orang yang di-upgrade cuma kernel sama base-nya, mana ada urusan sama aplikasi. Kalau kita nggak upgrade ya nggak usah. Masih jalan ya jalan udah. Biarin aja. Selagi CVE-nya itu tidak high level bahasa gue, nggak Hmm. yang bahasa kasar tuh, yang nggak darurat-darurat amat, nggak usah diupdate. Mau ngapain? Gitu loh ceritanya. Kalau ini Om, Apa tuh? sebenarnya gini, sistemnya BSD kan tadi tuh keren sebenarnya. Yang kita upgrade Hmm, itu kan, let's say kernelnya doang, aplikasinya kita nggak betul, ikut. Itu kan kayak betul. model-model si Docker lah gitu kan. Mau OS-nya mau kayak ngapain, selama Dockernya
nggak diotak-atik ya masih masih aman lah. Nah, tapi kalau misalkan Oke. sebenarnya artinya konsep saya mengenal konsep kayak gini kan konsepnya jailnya si BSD ya baru. Iya, karena Docker Docker itu ada gara-gara jail. Ya, Vagrant nah itu. Vagrant itu ada gara-gara Yes. jail. Nah, good. Nah, itu artinya justru teknologi kontainer yang mungkin kita kenal saat ini sebenarnya adalah Hmm. adopsinya justru dari BSD gitu ya, Om. Tapi kalau misalkan Ya, kita jalani Docker gitu, Om, gimana, Om? Aman nggak sih di BSD, Om? Aman enggak, sampai hari ini dikasih masih sih. masih terus enggak. Di BSD sampai hari ini Docker itu masih eksperimental, belum dibikin stable. Kenapa ya? Kayak kita udah punya jail, mau ngapain mainan Docker? Bahasanya begitu. Apalagi sekarang upgrade jail menjadi Beehive, udah lebih seru lagi. Artinya, apakah ada keraguan terhadap teknologi Docker? Sorry, ini agak sedikit kayak kesannya menyerang gitu. Kalau Bisa keraguan jadi sih nggak sih? enggak. Hmm. Makanya kenapa ada Bastille BSD. Di situ kalau Hmm. mau mainan Docker dengan Kubernetes, dibikin pisah Oh jadinya. iya. OS tersendiri. Silakan Hmm. diacak-acak. Hmm. Nah, kalau Oke. mau main yang aneh, nah masuklah ke hypervisornya namanya Beehive. Disitulah mau main Docker kek, mau main apa kek, karena OS bisa macam-macam, bisa Windows, bisa Linux, bisa OpenBSD, Hmm. bisa diinstal gitu. Saya aja pakai, jujur aja gitu loh, walaupun running on Beehive di dalam VM-nya Beehive, saya pakai Debian dan Ubuntu untuk ngejalanin Docker karena proxy manager enak di Docker. Hmm. Bukannya anti Docker, enggak gitu. Tapi tetap di depannya kan ada setan. Ya. Oke Om, ini kan waktunya udah malam nih. Kan tadi banyak tuh pertanyaan. Kira-kira Om, Ya, katanya ada door prize. Ada door prize nggak sih? 7 sebenarnya kalau mau. Oh, Udah panitia 7. aja yang milih deh pertanyaan yang terbaik deh. 7 orang ya. Jadi ada 7 paket kopi nanti buat saya. Eh, Nih, 7 paket. sponsor-sponsornya nih tuh ada dari MPNet ya kan, Hmm. ISP, terus ada Oke. dari tuh nih sekolah saya CAS 14 ya kan, KPMI Hmm. Entrepreneur School. Nih tuh ada si Vali ya kan dari Canonical. Oke, nah, Hmm. ini terakhir nih teman-teman di Red Team nih, ada Cybergrid sama DigiGate. Udah dari sini Oh, semua ya. Tadinya mau nunjukin juga yang umroh, cuma lagi habis ya udahlah ini aja dulu. oke. Jadi Ini kayak, nanti di random teman-teman dapat paket ini semua dari kopi saset, kopi tubruk, kopi aren, kopi only. Pokoknya semua rasa ada lah bisa dicobain. oh. Insya Allah kalau masih sesuai dengan area ya masih aman lah ongkir. Nah, area tuh yang mana dulu nih Om? Ya kalau nggak tiba-tiba dia di Papua, ya puyeng juga nganter mahalan Eh, ongkir daripada kopinya. Di sono juga kopinya mungkin enak juga Om. Oh beda. Ah, Racikan kopi kopinya 7 tetap. itu beda. Jangan, Ah, beda. Jangan ini disamain. Tapi kopi Wamena ada di dalam kopi 7. oke. Ini Jadi filosofinya kalau mau apa nih Om? kopi 7, filosofinya Ya, uniquely taste of Indonesian coffee. yes, mantap. Kenapa? Satu-satunya di dunia. Nah, ngeri kan? Really? Saya bisa memegang itu satu-satunya di dunia. Nggak ada lagi yang buat. Ayo, bingung kan? Nah, ini ada yang nanya nih, ada di online shop kagak? Enggak, WA aja. Tadi WA-nya udah dikasih ya, Jangan. di materi udah ada ya. Nanti Yo, teman-teman tinggal sekalian WA. bisa. Om, order. Nah, udah. Puyeng Hmm, Om kalau dikasih di online, di marketplace, kayak di mana, kayak nggak hmm, pegang. Di WA hmm. aja udah rusuh. Oke, Ada kalau yang pembahasan tentang Beehive, ayo kita bikin training workshopnya. Siapa yang mau hmm. angkat tangan. Oh, ini udah mulai nanya nih. Mungkin ini catatan buat teman-teman di Revolusi Siber. Next mungkin topiknya Beehive. Mungkin saran dulu dari Om Andi nih sebelum Ya, menjelang tutup. Jadi kan tadi kita part 1 nih. Dari part 1 kita langsung lompat ke Beehive
Ada Enggak, kendala nggak Om? beda, beda. Enggak, beda. Beda ya? Beda kelas ya? Runutannya beda kok, iya. Urutannya Jadi beda. bahasa saya mah runutannya part satu introduction, part 2 Hmm, ayo kita kenalan sama website, web hmm, server, hmm. part 3 kita kenalan DNS, part 4 kita kenalan apapun itu. Sampai nanti part 7 kita ke custom kernel kok. Tapi kalau langsung lompat Sebenarnya, have gimana Om? oh itu udah materi baru. Topik baru Hmm, kok, itu hypervisor nggak ada di oke. sini. Berarti aman ya. Ini ada Jangan. juga topik gel juga ada nih. Oke. eh, oke. Mungkin suatu saat deh Om kita ada topik-topik lagi yang mau kita lanjut lagi. Mungkin Bisa, teman-teman bisa, bisa, dari bisa. apa Revolusi Siber akan arrange lagi. Em, Sebelum kita tutup deh Om, Apa tuh? kira-kira Om Adi ada apa ya kata bijak deh buat kita kita Leh, untuk ya saya supaya sih stay di selalu ya PSE. setiap setiap saya workshop, setiap saya training, saya selalu membawa hadis ini nggak jauh-jauh lah gitu kan. Karena ada hadis yang berbicara bahwa manusia yang paling berharga adalah manusia yang paling bermanfaat. Bener nggak? Amin ya. Sepakat ya? Oke, Silakan. makanya jangan pelit Siap. sama ilmu ya. Tapi juga jangan marah kalau dimanfaatin orang. Itu sarkasnya ya. Ingat ya, jaga tauhid bersama keluarga, Hmm, jauh-jauh dari riba, jauh-jauh dari hmm, utang. hmm, Oke, apalagi yang namanya pinjol. hmm. Oke, stay waras Oke, ya. Yang pasti, oke. oke. Kalau mau Eh, kenalan, main ke Pamulang, ke Kopi Tujuh, kita ngobrol lebih banyak bagaimana kita bisa berbisnis dengan langit. Oke, itu Oke, aja dari siap. saya. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih sekali Om Andi. Materinya tidak hanya bicara tentang teknis, tapi kita juga dapat rohaninya gitu kan. Dapat nggak ada fisik, tapi Iya psikisnya kita juga dong. selain Saya teknis BSD juga ada non teknis pendukungnya. Ada kita siap, minum wajib kopi itu, 7 gitu kan. betul. Wajib. Wajib lah minum Kopi Tujuh. Ya. Biar stay waras terus Siap ya. Om. Siap. Sami-sami ilmunya Kayaknya. semoga Oke. bermanfaat. Makasih banget Om. Oke, terima kasih media partner. Ada Teknologi Informasi Unjaya, ada Meta4Sex, Strongnet, ada Kodelem. Makasih semua dukungannya. Kopi 7 juga luar biasa. Om Andi sukses semua dan Amin. teman yang Thank ada you, di thank you, thank you. webinar ini juga sukses. Semoga ke depan kita bisa ketemu lagi. Mungkin gitu dulu Om. Saya tutup dulu. Mohon maaf kalau ada Ya, kata-kata dari saya. Saya akhiri sama-sama. malam ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Silakan minta ke panitia aja ya. Tadi slide-nya. Oke, Om. Thank you, Om. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.
Wes. Wes.